Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama di pagi ini kita akan dituntun dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema di pagi ini saya beri tema ditegur Tuhan sama dengan dikasihi Tuhan. Saudara, kita baca dalam Amsal pasalnya yang pertama ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu." Saudara, kebanyakan orang itu, mungkin setiap kita juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini tidak suka bila ditegur oleh orang lain. Sekalipun sudah jelas-jelas kita melakukan kesalahan, dan orang-orang yang tidak berjiwa besar, yang tidak mau mengakui kesalahan yang diperbuat, itu malah tersinggung, marah, dan bahkan menyalahkan orang lain saat ditegur. Dan banyak orang Kristen itu ngambek dan kemudian mogok, tidak mau lagi beribadah, bahkan yang lebih tragisnya itu pindah ke gereja lain. Nah, karena merasa tersinggung dengan teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di atas mimbar, dan apalagi teguran tersebut itu berkenaan dengan dosa. Nah, jika Tuhan menegur kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, seharusnya saudara kita bersyukur dan berbahagia. Karena mengapa? Teguran Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Dan terkadang teguran Tuhan memang keras dan menyakitkan, tapi saudara itu bertujuan untuk mendidik kita. Kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Dan ia diperingatkannya karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saudara, adakah seorang anak tidak pernah ditegur oleh bapaknya? Tuhan menegur kita supaya apa? Supaya kita ini tidak tersesat, kita tidak menyimpang terlalu jauh dari jalannya Tuhan. Sebab menyimpang dari jalannya Tuhan itu berarti kita sedang menuju dalam kehancuran dan kebinasaan. Dan pemazmur ini menyadarkan, dan dia menyadari bahwa dia berkata bahwa sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-67 dan ayatnya yang ke-71. Dan pemazmur ini dia sangat bersyukur ketika ia ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Mari saudara, firman Tuhan di pagi ini mengajak setiap kita untuk mari kita memiliki respon hati yang benar saat kita ditegur Tuhan. Karena teguran Tuhan itu menjadi kesempatan untuk kita meminta pengampunan Tuhan, dan itu kesempatan juga untuk kita memperbaiki diri. Teguran Tuhan selalu mendatangkan pemulihan. Saat kita mengakui kesalahan, memohon pengampunan, Tuhan pasti menyatakan kasih-Nya dan memulihkan keadaan kita. Teguran Tuhan bertujuan untuk mengoreksi setiap kita dan membuat kita semakin peka akan suara Tuhan. Dan mari kita bersyukur, jangan sekali-kali kita memberontak ketika kita ini ditegur Tuhan. Mari kita memahami maksud baik Tuhan di balik setiap tegurannya. Di balik teguran Tuhan itu ada pendidikan dan pelajaran, pengajaran. Karena teguran Tuhan dan caranya mendidik kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar melakukan hal yang benar. Di dalam teguran Tuhan itu juga untuk menyatakan untuk kita memperbaiki kelakuan kita. Teguran itu membantu kita untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan teguran daripada Tuhan itu bukti tanda kasih daripada Tuhan bagi setiap kita. Mari kita menerima teguran daripada Tuhan, karena Tuhan itu menunjukkan kasih sayangnya bagi setiap kita. Tuhan peduli dan dengan setiap perkembangan rohani kita, dan kita harus bersyukur atas setiap teguran dan didikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur dalam segala situasi, bahkan teguran, karena dalam setiap teguran itu ada pemulihan, bahkan pintu mujizat pun dan berkat terjadi dalam kehidupan kita. Bila kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, kita mau memberikan diri, mau
selalu membuka hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima teguran Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita memperbaiki diri, mengoreksi diri kita. Bersyukur, jangan sekali-kali kita memberontak, sebab di dalam teguran Tuhan selalu ada pemulihan dan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan, meneguhkan setiap kita, dan kita hidup selalu dalam perkenanan Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan, karena tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.